Halo Sobat Kamera, sekarang kita akan bertualang di Beijing. Di kota ini kita tidak akan menemukan orang-orang yang berlarian ke tengah jalan untuk mencegat bus karena bus hanya akan berhenti di halte dan setiap calon penumpang harus berdiri di lajur sesuai dengan nomor bus yang akan ia naiki. Berdirilah di barisan nomor bus yang ingin kita naiki. Perhatikan nomor yang tertera di trotoar dan pelang nomor bus. Pastikan kita berdiri di tempat yang benar ya. Ini adalah cara murah untuk berkeliling kota Beijing. Cukup dengan membayar 2 yuan atau setara dengan Rp4.000, menaiki bus bertingkat dan duduk di atas. Inilah bus bertingkat di Beijing, moda transportasi umum yang tidak hanya bersih dan nyaman, tetapi juga menawarkan pengalaman unik menjelajahi kota. Untungnya, pengumuman di dalam bus menggunakan 2 bahasa, yaitu Cina dan Inggris, sehingga mempermudah perjalanan. Sepanjang perjalanan, bus ini membawa kita melewati berbagai ikon kota Beijing, menjadikannya pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin berkeliling kota tanpa ribet. Tujuan perjalanan kita hari ini adalah Forbidden City atau kota terlarang. Di gerbang utama, potret besar Mao Zedong tampak megah menggantung, seolah menyambut setiap orang yang datang. Banyak pengunjung yang berhenti sejenak untuk mengabadikan momen di depan potret ikonik tersebut. Forbidden City atau kota terlarang. Dikatakan kota terlarang karena memang sebelumnya tempat ini tidak terbuka untuk umum. Hanya keluarga kerajaan dari dinasti Qing dan Minglah yang bisa masuk ke tempat ini. Dan bangunan ini tercatat dalam daftar warisan dunia oleh UNESCO. Selama berabad-abad, kota terlarang ini menjadi pusat pemerintahan dan kediaman kerajaan bagi dinasti Ming dan dinasti Qing. Meskipun kini tak lagi dihuni oleh para bangsawan, kota terlarang tetap berdiri sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran Tiongkok. Bagi yang begitu lelah setelah menjelajahi area yang begitu luas, tersedia pula mobil khusus yang bisa disewa untuk berkeliling. Di balik tembok-tembok tinggi kota terlarang terdapat pula tanaman yang asri. Salah satunya adalah Imperial Garden. Di dalam kawasan Forbidden City ini terdapat juga sebuah taman yang dibangun di atas tanah seluas 190.000 meter persegi. Dan di dalamnya terdapat 700 pohon yang berusia tua, salah satunya adalah pohon yang ada di belakang saya. Dulunya, taman indah di dalam kota terlarang ini merupakan tempat istirahat eksklusif bagi keluarga kekaisaran. Kini, setiap batang pohon di taman ini diberi label nama jenis pohon, lengkap dengan barcode. Dari sekian banyak pohon tua peninggalan dari dinasti Ming yang ada di kawasan ini adalah pohon yang pertama kali ditanam dan berhasil tumbuh dengan subur dan sampai saat ini masih terpelihara dengan baik. Forbidden City atau kota terlarang membuka pintunya untuk pengunjung setiap hari mulai pukul 8.30 hingga 16 waktu setempat. Hal yang ada di belakang saya merupakan bagian dari Forbidden City. Sebelumnya hal ini digunakan oleh keluarga kerajaan dinasti Ming dan Qing sebagai tempat pemujaan. Area di mana saat ini saya sedang berdiri sering diadakan pertunjukan tarian tradisional lengkap dengan musik tradisional. Dan saat ini banyak orang menggunakan tempat ini sebagai tempat foto prewedding. Salah satu ciri khas lainnya adalah pintu-pintu kayu merah yang besar dengan hiasan bulatan-bulatan emas, perlambang keberuntungan dan kemakmuran. Beberapa wisatawan mengenakan pakaian tradisional berfoto di atas jembatan Sungai Jinshui. Ciri khas arsitektur dinasti Ming dan Qing adalah atap ubin kuning, dinding merah, dan hiasan arsitektur yang rumit. Patung singa di pintu utama mencerminkan sentuhan dinasti Ming dan Qing. Sebagai istana kekaisaran selama dinasti Ming dan Qing, kota terlarang menawarkan kisah sejarah yang mendalam dan menarik. Dari sini, kita lanjut ke lokasi wisata berikutnya yaitu Temple of Heaven. Temple of Heaven atau dalam bahasa Mandarin disebut Tiantan, merupakan salah satu ikon arsitektur Tiongkok dan termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1998. Dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Yongle dari dinasti Ming, yang juga membangun kota terlarang, Temple of Heaven berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan kaisar.
Di dalam kompleks Temple of Heaven di Beijing, terdapat sebuah area yang sangat sakral, nama The Circular Moon Altar. Untuk mencapai altar ini, pengunjung harus melewati deretan tiang-tiang putih yang berdiri megah di sepanjang jalan menuju pusat altar. Heavenly Center Stone adalah batu bulat yang terletak di tengah puncak altar bertingkat 3 di Circular Moon Altar. Tempat selanjutnya yang kita kunjungi adalah Yonggi Temple atau yang juga dikenal dengan Lama Temple, sebuah kuil Buddha Tibet yang terletak di timur laut Beijing. Kuil ini merupakan salah satu kompleks kuil Buddha Tibet terbesar dan paling terawat di Tiongkok, serta menjadi pusat keagamaan dan budaya yang penting. Salah satu daya tarik kuil ini adalah patung Buddha Maitreya setinggi 26 meter yang terbuat dari kayu cendana putih utuh. Patung ini bahkan tercatat dalam Guinness World Record. Selain keindahan arsitektur dan patung-patungnya, Yonggi Temple juga dikenal dengan aroma dupa yang khas. Pengunjung seringkali terlihat membakar dupa dan memanjatkan doa, menciptakan suasana tenang dan khusyuk di tengah hiruk-pikuk kota Beijing. Yonggi Temple mengusung arsitektur dinasti Qing dengan atap melengkung, ukiran kayu rumit dan patung makhluk mitologis. Pilar kokoh dan pintu berukir menambah kesan elegan, sementara jalan setapak berpagar kayu menghubungkan aula-aula di tengah halaman yang tenang. Perpaduan sejarah, arsitektur, dan nuansa spiritual menjadikannya sebagai destinasi yang menginspirasi. Cantik dan eksotik, dua kata untuk kota terlarang dan Yonggi Temple di Beijing. Selanjutnya masih di Beijing, kita akan menjelajahi tembok besar Cina dan makam dinasti Ming setelah yang berikut ini. Tembok besar Cina adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia dan masuk dalam situs warisan dunia UNESCO yang pernah beberapa kali menjadi lokasi syuting film Hollywood. Halo, saat ini saya sedang berada tepat di tembok Cina. Saya sedang berusaha untuk naik ke atas. Semoga saya berhasil karena semakin ke atas anginnya semakin kencang dan yang pasti udaranya semakin dingin. Tembok ini memiliki panjang lebih dari 21.000 km dan terdiri dari banyak bagian yang membentang di pegunungan utara Tiongkok. Masih banyak anak tangga yang harus saya naiki untuk sampai ke puncak dari tembok Cina ini. Untuknya di sini disediakan fasilitas tempat duduk sehingga kita bisa beristirahat sejenak, mengatur nafas sebelum kembali melanjutkan perjalanan untuk naik ke atas. Menurut sejarah, setelah tembok dibangun oleh dinasti Ming, barulah muncul istilah Changcheng yang berarti tembok besar atau tembok panjang. Jarak antara satu tangga dengan tangga lainnya tidak sama, kadang pendek, kadang juga terlalu jauh sehingga kita perlu mengerahkan tenaga untuk naik. Harus berhati-hati dan tetaplah berpegangan pada besi yang ada di sebelah kanan kita. Saat berjalan di atas tangga, sebaiknya kita berpegangan pada besi tangga agar tidak terjatuh jika tiba-tiba angin bertiup dengan kencang. Dari Beijing, bagian tembok besar yang paling umum dikunjungi adalah Badaling dan Mutianyu. Badaling lebih dekat dari Beijing tetapi lebih padat pengunjung, sedangkan Mutianyu lebih populer di kalangan turis asing karena lebih sepi. Meskipun lebih sulit dijangkau dengan transportasi umum, saya sendiri berkunjung ke Mutianyu kali ini. Menurut bukti sejarah, tembok besar dibangun mayoritas pada periode dinasti Qing, Han, dan Ming. Dengan mayoritas tembok yang berdiri saat ini berasal dari masa dinasti Ming. Material yang digunakan juga bervariasi, mulai dari tanah, batu, hingga kayu sebelum ditemukan batu bata. Pada masa dinasti Qing, tembok dibangun dari tanah campur kerikil. Sementara pada dinasti Han, bahan tanah dan batu masih digunakan. Baru pada dinasti Tang, batu bata mulai diproduksi, tetapi penggunaannya masih terbatas. Barulah pada masa dinasti Ming, teknologi pembuatan batu bata berkembang pesat. Menariknya, pada periode Ming, digunakan adukan batu kapur dengan beras ketan sebagai semen untuk merekatkan batu bata, yang membuat tembok besar Cina tetap kokoh hingga saat ini. Berjalan di atas tembok besar Cina, merasakan hembusan angin dingin dan menikmati pemandangan pegunungan di sekitarnya, memberikan pengalaman yang luar biasa. Kita akan ke makam dinasti Ming, terletak sekitar 50 km dari Beijing. Arsitekturnya didominasi warna merah dan kuning keemasan, mencerminkan kejayaan masa lalu. Pohon yang di belakang saya ini namanya Chinese Pagoda Tree dan bentuknya seperti naga. And that one also old. Even though it's very small, right? The shape also like that, like the umbrella. Untuk masuk, kita perlu menaiki beberapa anak tangga kayu. Di dekat tangga menuju bangunan utama makam dinasti Ming, terdapat tiang-tiang batu putih berukir naga yang terbuat dari batu giok putih
atau marmer berkualitas tinggi, memberikan kesan megah dan sakral. Tepat di belakang saya adalah patung dari Kaisar Zudi yang merupakan kaisar ketiga dari dinasti Ming. Di dalam makam ini kita akan menemukan banyak koleksi-koleksi pribadi dari dinasti Ming. Beberapa ada yang asli dan beberapa ada juga yang replika. Nah, jubah yang di belakang saya merupakan jubah asli peninggalan dari dinasti Ming. Salah satu koleksi yang paling menarik perhatian adalah The Crown of Empress, atau mahkota ratu yang memiliki ukiran rumit dengan 3 naga dan 2 phoenix. Ada juga topi tradisional kekaisaran dengan 12 rantai di depan dan di belakang, melambangkan 12 bulan dalam setahun. Selain mahkota dan topi, terdapat pula koleksi perhiasan dan benda berharga lainnya seperti jepit rambut, anting emas, dan lainnya. Ada ritual membersihkan diri untuk keluar dari kompleks makam ini. Pertama, menghentakkan kaki, mengibaskan baju, dan mengucapkan kalimat Wu Hui Laile. Ada ritual menebar koin di artefak bersejarah. Ritual ini memiliki makna simbolis, diantaranya memohon keberuntungan, mendoakan arwah leluhur, dan sebagai tanda penghormatan. Dari puncak menara di kompleks makam dinasti Ming, kita bisa melihat dengan jelas Ling En Men atau Gate of Eminent Favor, serta Ling En Hall atau Hall of Eminent Favor. Ling En Hall yang berada tak jauh dari gerbang utama memiliki arsitektur khas dinasti Ming.